Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pelajaran TIK, masih melanjutkan tentang penggunaan Microsoft Excel. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Minggu yang lalu kita sudah menggunakan atau mempelajari bagaimana cara kita menuliskan teks di dalam Excel. Kali ini kita lanjutkan penggunaan Excel untuk operasi matematika sederhana, ya. Oke, kita buka dulu Excelnya. Baik, anak-anak, Excel ini adalah sebuah aplikasi yang mana akan berfungsi jika dengan baik apabila kita gunakan untuk operasional matematika. Kita tahu dalam operasional matematika ada beberapa, ya. Kita lihat bahwa ada yang namanya penjumlahan, kemudian ada juga, saya besarkan dulu, ya, pengurangan, kemudian perkalian, kemudian pembagian. Nah, gini, jadi Excel ini bisa kalian gunakan untuk menghitung, begitu bahasanya. Nah, menghitung itu bagaimana nanti? Nah, jadi anak-anak, ketika kita, kembali sudah saya sampaikan bahwa ketika kita sudah bisa menggunakan Excel, maka nanti bisa jadi kalkulator itu akan kita singkirkan. Loh, kok bisa, Pak? Betul. Karena dengan Excel kita akan dengan mudah untuk menjumlahkan, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini anak kita sampaikan dulu. Untuk menjumlahkan anak-anak, nanti kalian menggunakan lambang plus, ya. Untuk pengurangan gunakan min, ya. Kemudian perkalian, nah ini beda, tanda ini, ya, kayak bintang gitu, ya. Kemudian pembagian, untuk membagi gunakan tanda, nah ini, ya. Jadi sekali lagi kalian harus pahami dulu bahwa untuk lambang ini kalian perhatikan dulu, ya. Nah, jadi nanti ketika kita akan menjumlahkan, lambangnya sama, diberi tanda plus, pengurangan tandanya min, perkalian tandanya ini, ya, lagi bencetok. Nah, perkalian ini, pembagian ini, ya. Paham ya? Oke, sekarang bagaimana mengaplikasikan? Nah, kita buat dulu, misalkan di sini kita ketikkan tabel, nah, 1 seperti ini, ketikkan tabel 1. Baik, sekarang kita ketikkan di sini adalah A, pindah ke sini B, ketikkan aja C, gini aja lah, biar kelihatan seolah-olah kalian sedang membuat nilai ulangan 1, ya, ulangan 2, ulangan 3, ya, gitu ya. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan, ini kelebihan, ya. Besarkan dikit aja biar, oke. Kemudian biar tambah banyak, ulangan 4. Oke, terus di sini nanti jumlah. Nah, itu. Oke, kita misalkan ketika di sini ulangan 1 67, ulangan 2 74, ulangan 3 72, ulangan 4-nya
Misalkan 69. Masih lagi sini 77. Kita ketikkan dulu sembarang. Pokoknya ini asal aja 47. Nah, kok sama? Dan kita beda. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana menjumlahkan ini? Ya, kita ketikkan di sini jumlahnya. Oke, menjumlahkan di sini berapa jumlah dari, misalkan ada pertanyaan, berapa jumlah dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Nah, ya. Pertama kali anak-anak, ketika kita akan menjumlahkan mengetahui hasil, maka kita harus ketikkan dulu tanda sama dengan. Ya, itu harus ketik sama dengan. Nah, terus pertanyaannya tadi, berapa jumlah dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4? Maka kalian tidak perlu menuliskan angkanya ini. Ulangan 1 berapa? 67, tidak perlu. Ulangan 2 tidak perlu. Jadi, terus bagaimana? Nah, disinilah hebatnya Excel anak-anak. Kalian cukup ngeklik saja, ulangan 1 itu selnya saja. Ulangan 1 selnya berapa? Yang pertama misalnya 63. Nah, 67. Kamu klik selnya. Ya. Selnya ini berapa? Sel A3. Jadi angka ini berada pada sel A3. Masih ingat ya? Sel kemarin apa? Adalah pertemuan adalah kolom dan baris. Jadi dia akan urusan sel A3. Terus jumlah. Ketikkan tanda plus. Ya. A3 atau ulangan 1 ditambah apa? Ulangan 2 yang pertama. Jadi klik saja di sini. Tuh, gitu ya. Nah, jadi tambah B3. Ketika tanda plus lagi, tambah mana lagi anak-anak? Ulangan 3 yang pertama, yaitu berada pada sel C3. Nah, tambahkan lagi terakhir pada ulangan 4 yang pertama, yaitu 69. 69 itu berada pada sel apa? Klik saja. Jadi kalian cukup ngeklik saja. Dia akan otomatis menulis. Nah, jadi ini tertulis A3, B3, tambah C3, tambah D3. Ya. Jadi isinya di sini pada kolom jumlah adalah A3 ditambah sel B3 tambah C3 tambah D3. Kemudian sudah benar berapa 4 yang dijumlahkan? 1, 2, 3, 4. Tekan saja enter. Nah, hebat nggak? Sudah menghitung sendiri. Nah, ini anak-anak bedanya ya. Sekarang kalau di sini tadi ini kan jumlah dari sel. Bedanya apa anak-anak? Kita lihat anak-anak. Yang terisi di sini kalau kalian pada baris rumus, lihatlah di sini pada baris rumus, isinya di sini adalah berupa rumusnya. Kalau klik yang kosong nggak ada kan? Klik di yang 282 tadi, isinya di sini 282 ini adalah hasil dari ini. Nah, kalian tinggal membacanya. A3 ditambah B3 tambah C3 tambah D3. Tuh, jadi berbeda. Kalau saya klik di sini misalkan saya ketikkan 282. Sama nggak angka ini? Sama. 282 pada sel E3 ini dengan 282 pada sel F3 itu sama. Angkanya sama. 282. Bedanya apa? Yang membedakan adalah, perhatikan baik-baik nanti di sini ya, di baris ini. Kalau saya klik pada sel F3 ini, apa yang terjadi? Di sini hanya tertulis 282. Tetapi ketika saya klik pada sel E3 di sini, yang terbaca di sini adalah A3 plus B3 plus C3 plus D3. Nah, tahu kan bedanya? Maka inilah yang nanti akan membedakan ketika
kalian saya suruh mengerjakan nulis ini, tidak kamu tulis rumus, tapi asal kamu ketik hasilnya nyontoh koncone, oh 282 kamu ketik, kita bisa membacanya di sini. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Sama caranya, sama dengan ketikan dulu. Jadi setiap kali kita akan membuat rumus, jangan lupa ketikkan dulu tanda sama dengan. Ini wajib. Ya. Terus klik pada pertama. Oh ya, sebentar. Bagaimana kalau dibalik, Pak? Jadi Mas ini kan kita akan membuat ulangan 1 tambah ulangan 2 tambah ulangan 3 tambah ulangan 4. Kita mulai dari belakang, tidak masalah. Jadi klik dulu yang ulangan 4, jadi D3, kemudian maaf, aduh, D3 ditambah. Nah, ulangan 3-nya berapa? C4, maaf, ditambah B4 tambah A4. A4. Ya, kemudian tekan enter. Salah. Kenapa salah? Kita lihat ada yang salah mesti. Ya. Oke. Harusnya sama. D4 C4 B4 A4. Nah, bentar ini. Oh iya betul. Angkanya berbeda, maaf Pak Tony malah ya. Ketemunya berapa? 261. Nah, ini saya ketikkan 261 juga di sini. Nah, lihat 261 di sini adalah hasil penjumlahan dari angka ini. Yang di sini adalah cuma tertulis angka 261. Itu bedanya ya. Paham sampai sini? Jadi ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini itu ketemunya 261. Nah, kalau ini 261. Nah, yang membedakan lagi anak-anak, karena ini tadi kamu tuliskan rumusnya, kalau ini kamu ketikkan angkanya saja. Sekarang yang membedakan lagi adalah, perhatikan nanti di sel ini, coba kita rubah isinya. Nah, lihat, ini isinya berapa tadi? 67. Kita rubah 82. Tekan enter. Hasilnya lihat, otomatis akan berubah. Sedangkan yang kanan tidak mungkin berubah karena di situ kamu tulis secara manual. Itu yang membedakan. Paham ya? Jadi kalau di sini karena ini ditulis secara manual, secara menggunakan rumus, maka saat ini dirubah selnya dia ikut berubah. Kenapa berubah? Karena yang di sini yang kita jumlahkan adalah isi selnya, bukan angkanya. Paham ya? Jadi berbeda kalau yang kita jumlahkan 82 plus 74 plus 72 plus 63. Nah, kita coba saja isikan di sini sama dengan misalkan 82 ditambah 74 ditambah 72 ditambah 69. Hasilnya 297 sama. Sama enggak? Sama. Karena di sini kalau yang pada E3 itu hasil dari A3 plus B3 plus C3 plus D3. Tetapi pada sel G3 itu adalah hasil 82 tambah 74 tambah 72 tambah 69. Ya. Jadi itu bedanya nanti seperti tadi. Kalau isi selnya dirubah, maka hasil otomatis akan mengikuti isinya. Nah, kita coba kembali yang 69 ini kita rubah. Misalkan kita rubah menjadi 76. Tekan enter. Hasilnya akan berubah, sedangkan yang di sini tidak berubah. Itu anak-anak ya penggunaannya. Ya. Oke, ini adalah langkah awal kita menggunakan rumus matematika. Kita masih membahas tentang penjumlahan dahulu. Ya. Oke, sementara itu dulu.
minggu depan akan kita bahas nanti untuk penggunaan rumus matematika yang lain. Jadi sekali lagi, dalam penggunaan rumus di Excel, gunakanlah menjumlahkan atau menggunakan operasional yang digunakan isi selnya dengan cara mengetikkan, cukup ngeklik selnya. Ya, muncul di sini nanti adalah selnya, bukan angkanya. Nah, ya, sekali lagi jangan keliru untuk menjumlahkannya atau menggunakan rumus matematika yang digunakan selnya, ya, bukan angkanya. Kalau ini selnya A3, B3 dan seterusnya, kalau ini angkanya 82 plus 74 dan seterusnya, isi selnya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Saya paham kalian adalah cerdas, lebih pintar dari saya, dan gunakan sebaik mungkin ini nanti. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan operasional matematika yang lebih bagus lagi, dan nanti meningkat yang agak rumit lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.